Halo rekan trader, apa kabar? Dalam video ini, saya akan sharing tentang indikator stokastik. Indikator stokastik adalah indikator yang sangat umum digunakan oleh banyak trader dan cukup mudah dipakai. Tetapi apakah kita sudah menggunakannya dengan benar? Apakah semudah beli saat oversold dan kita jual saat overbought? Pernahkah rekan-rekan trader beli saat oversold, tetapi saham terus turun? Atau sebaliknya, kita jual saat kondisi overbought karena mengira saham akan turun, tetapi alhasil sahamnya terus naik. Nah, salah satu kekurangan dari indikator stokastik adalah banyaknya false signal. Jika rekan trader sering mengalami ini, maka simak video ini, di mana kita akan mencoba membahas indikator stokastik secara lebih detail, termasuk cara memfilter sinyal beli maupun jual untuk mengurangi banyaknya false signal. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen dan jika ada pertanyaan dan masukan. Nah, apa itu indikator stokastik? Stokastik adalah jenis momentum indikator. Momentum indikator adalah indikator yang mengukur speed atau kecepatan dari kenaikan ataupun penurunan harga. Indikator ini didevelop oleh George Lin di tahun 1950-an. Indikator ini sangat luas digunakan dan semua trading platform pasti menyediakan indikator ini. Saat kita memunculkan indikator ini, maka akan muncul di bawah chart kita garis yang naik turun berosilasi antara angka 0 sampai 100. Angka 80 di atas 80 disebut sebagai kondisi overbought atau jenuh beli. Sedangkan angka 2 di bawah 20 disebut kondisi oversold atau jenuh jual. Jika rekan-rekan trader perhatikan, ada dua garis dalam indikator stokastik, garis biru dan garis merah. Garis biru adalah angka stokastiknya dan biasanya secara default menggunakan 14 candle terakhir untuk perhitungannya. Sedangkan garis merah adalah simple moving average dari 3 angka stokastik terakhir sebagai garis sinyal. Sebagai contoh, jika kondisi sudah oversold, kita bisa menanti garis merah untuk naik memotong garis biru sebagai sinyal beli kita. Dan sebaliknya, saat kondisi sudah overbought, trader bisa menunggu garis merah turun memotong garis biru untuk sinyal jual. Tetapi kesalahan umum banyak trader adalah asal beli dan jual jika melihat kondisi oversold atau overbought tanpa mempunyai filter untuk menguranginya terjadinya false signal. Sedangkan fungsi kedua dari indikator ini adalah memberikan sinyal akan terjadinya tren reversal atau pembalikan arah tren, di mana muncul divergen antara indikator stokastik dan chart harga. Sebelum kita bahas secara detail mengenai cara memfilter false signal dan kondisi divergen, maka sebaliknya kita memahami bagaimana indikator stokastik ini bekerja. Secara default, indikator ini menghitung 14 candle terakhir. Cara menghitungnya cukup mudah dengan rumus sebagai berikut. Kita ambil contoh ilustrasi berikut. Dalam 14 terakhir, harga naik dari harga Rp125 yang menjadi level terendahnya sampai naik menuju harga Rp150 yang menjadi level tertingginya. Harga penutupan hari ini adalah 145. Maka, cara menghitung angka stokastiknya adalah harga saat ini dikurangi harga terendahnya dalam 14 hari terakhir, yaitu 125. Nah, hasilnya dibagi selisih harga tertinggi dan harga terendahnya dalam 14 hari terakhir, atau 150 dikurangi 125. Jika hasilnya kita kalikan dengan 100, maka kita akan dapatkan angka 80. Itulah angka stokastik kita. Salah satu rahasia memfilter false signal di indikator stokastik adalah menggunakan filter trend. Indikator stokastik sangat cocok digunakan untuk saham yang sedang tidak trending atau sideways, di mana harga bergerak naik dan turun dalam suatu range. Sinyal overbought dan oversold lebih reliable saat digunakan sebagai buy dan sell signal saat saham sedang dalam kondisi tidak trending seperti ini.
Sedangkan di saat market sedang trending, baik itu trending naik atau turun, maka indikator stokastik biasanya banyak memunculkan sinyal palsu. Saat saham dalam trending naik, maka sebaiknya gunakan hanya sinyal oversold untuk sinyal beli. Sebaliknya, saat saham dalam kondisi turun, maka gunakan sinyal overbought untuk sinyal jual. Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan tren, kita bisa menggunakan indikator stokastik. Trader bisa mengamati adanya divergen antara harga dan indikator stokastik, yang artinya terjadi perubahan momentum baik itu melemah maupun menguat, yang bisa mengarah pada pembalikan arah di kedepan hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan dengan menggunakan chart. Di chart ini kita bisa lihat saham sedang dalam kondisi tidak trending atau sideways, di mana saham bergerak naik dan turun di antara support dan resistennya. Dalam kondisi seperti ini, biasanya indikator stokastik cukup powerful digunakan untuk memberikan sinyal jual maupun beli. Jika rekan trader belum mengenal apa itu support dan resisten, silakan cek video saya yang lain yang linknya sudah saya berikan dalam deskripsi video ini. Setidaknya ada 3 sinyal beli dan jual yang bisa digunakan rekan-rekan trader dalam chart ini untuk sinyal beli dan jual. Sinyal yang pertama muncul saat di mana kondisi sudah oversold dan kita bisa jual saat indikator sudah overbought. Kita bisa ulangi lagi di sinyal yang kedua dan sinyal yang ketiga. Cukup mudah ya trader. Walaupun saham ini tidak dalam kondisi tren naik, tetapi kita bisa tetap meraih keuntungan dengan indikator stokastik jika kita tahu kapan harus digunakan. Nah, hal berbeda jika saham sedang dalam kondisi uptrend seperti di chart ini. Kita bisa tahu saham ini sedang uptrend dengan memasang moving average 150 sebagai filternya. Jika saham sedang berada di atas garis moving average 150-nya, maka saham tersebut sedang dalam long-term uptrend-nya. Atau kita juga bisa secara mudah dengan melihat struktur saham ini. Sudah membentuk higher high dan higher low, yang secara jelas memberikan tanda saham ini dalam kondisi trending up. Seperti saya jelaskan sebelumnya, saat kondisi uptrend hanya gunakan sinyal oversold di si indikator stokastik. Mengapa demikian? Karena saat uptrend stokastik bisa tetap dalam kondisi overbought dalam waktu yang lama seperti di chart ini. Sinyal beli akan muncul saat kondisi oversold dan sinyal jual jangan gunakan stokastik, tetapi trader bisa melakukan trailing stop atau metode take profit yang lain. Rekan trader bisa melihat video saya yang lain tentang trailing stop dan take profit strategi yang linknya juga sudah saya berikan di deskripsi video ini. Di contoh saham ini setidaknya ada 2 sinyal beli yang rekan trader bisa gunakan dan memberikan keuntungan yang cukup lumayan jika kita mampu mengendarai trennya sampai akhir. Dan sebaliknya, saat kondisi downtrend kita hanya gunakan sinyal overbought yang diberikan indikator stokastik. Karena saat saham downtrend, indikator ini bisa membunyikan sinyal oversold dalam waktu yang cukup lama. Tanda saham ini sedang downtrend dengan mudah kita lihat karena sedang di bawah garis moving average 150-nya. Dan secara struktur dengan mudah kita bisa lihat adanya lower high dan lower low. Seperti contoh di saham ini, setidaknya ada 3 sinyal jual yang muncul yang bisa kita gunakan untuk menjual saham kita. Jika saat itu kita sudah memiliki saham, sebaiknya kita bisa segera jual sebelum mengalami penurunan yang lebih dalam. Nah, mari kita bahas tentang kondisi divergen. Divergen adalah kondisi yang berlawanan antara pergerakan harga dengan pergerakan indikator. Seperti di chart ini, harga naik memberikan pattern higher high. Akan tetapi, stokastik menunjukkan sebaliknya di mana munculnya lower high. Hal ini menunjukkan kenaikan higher high yang terjadi tidak didukung oleh momentum yang mencukupi, sehingga terjadinya divergen di dalam chart ini memberikan sinyal kemungkinan saham akan bergerak turun di kemudian hari karena kehilangan momentum naiknya. Contoh sebaliknya dalam saham ini, di mana harga menunjukkan pola lower low, namun indikator menunjukkan sinyal higher low. Hal ini menunjukkan momentum turunnya sudah berkurang.
dan memberikan sinyal indikasi adanya harga kemungkinan akan naik di akan datang. Demikian rekan-rekan trader, dalam penggunaan indikator stokastik sangat penting untuk mengetahui lebih dahulu tren dari saham tersebut. Stokastik sangat reliable dalam kondisi tidak trending. Namun saham ini dalam kondisi naik maupun turun hanya gunakan sinyal yang tepat untuk mengurangi banyaknya false signal. Demikian rekan-rekan trader, semoga video ini berguna bagi rekan-rekan semua dan sampai jumpa di video saya yang lain.